Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali yaitu membaca kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kita sampai pada halaman 24 Al-Maqidus Sabi'. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqidus Sabi'u al-mubadaratu ila tahsilihi waqtinami sinni siba wasyababi. Al-mubadaratu ila tahsilihi waqtinamu al-mubadaratu ila tahsilihi waqtinamu sinni as-siba wasyababi. Waqtinam ini ataf ke mubadarah atau ke tahsil? Mubadarah. Oh, artinya apa? Merampas. Al-mubadaratu bersegera ila tahsilihi untuk meraih ilmu, dan iktinam merampas, memanfaatkan, memaksimalkan sinnis siba usia muda, wasyababi pertama sobi usia kecil, wasyababi dan muda. Mana ini iktinam atau kepada mubadarah atau tahsil? Mubadarah. Al-mubadaratu ila tahsilihi wal mubadaratu ila iktinami. Ini kalau iktinam ataf ke tahsil. Oh iya. Ila tahsilihi wa ila iktinami. Pas enggak? Berlomba-lomba untuk bersegera untuk meraihnya dan bersegera pula untuk memanfaatkan waktu kecil dan muda. Atau ke al-mubadarah, bersegera untuk meraih ilmu dan memanfaatkan waktu usia kecil dan muda. Wallahu alam, ana lebih condong kepada ikhtinamu. Jadi ataf kepada al-mubadaratu. Mubadarah ila tahsil waqtinamu sinnis siba wasyabab. Wallahu alam. Fadhal, lanjut. Qala Ahmadu rahimahullah, ma syabbahtu asy-syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata wal ilmu fi sinni syababi asra'a ila nafsi asra'u ila nafsi wa aqwa ta'alluqan walusuqan. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-ilmu fi sighari kan naqashi fil hajar faquwatu baqa'il ilmi fi sighari kaquwati baqa'in naqashi fil hajari. Faman iktanama syababahu nala irbahu wa hamida inda mashibahu inda mashibihi surahu. Nah, iktanama sinna amr. Igtanim sinna syababi ya fata indal mashibi
yahmadul qaumi yahmadul qaumus sura Nah. wala yatawahham Yu. wala yutawahhamu mimma sabaqa annal kabira la yata'allamu bal haula'i ashabar rasuli ashabu Nah. bal haula'i ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Dzakarahu al-Bukhari rahimahullahu fi kitabil ilmi min sahihi wa innama yu'assiru ya'suru ta'allumi Fa'il. ya'suru ta'allumu fil kibari kama bayyanahu al-Mawardiyu fi adabid dunya wad dini li kathratis syawaghil wa ghalabatu likasratis syawaghili wa ghalabati al-qawati'i wa takathuril alaiki faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilma. Baik. Makan. Simpul yang ke-7, bersegera kepada mengambilnya, meraihnya. Naam. Dan memanfaatkan waktu mudanya dan waktu kecilnya. Naam. Waktu kecil dan waktu muda. Waktu kecil dan waktu mudanya. Berkata Ahmad rahimahullah, tidaklah aku menyamakan pemuda kepada sesuatu yang kecuali dengan sesuatu yang kummi. Kana fi kummi. Yang ada di apa? Kummi. Apa kummi? Lengan baju. Oh, lengan baju. Fasaqata, maka jatuh. lalu ia terjatuh. Lalu terjatuh. Apa artinya? Tidaklah aku menyamakan pemuda. Imam Ahmad menyerupakan para pemuda itu tidak lain seperti sesuatu yang ada Di lengan baju. di lengan pakaian beliau lalu ia jatuh. Apa artinya? Ini perumpamaan tentang waktu muda itu apa? Gampang jatuh. Jatuh. Hah? Apa? Sesuatu yang ada di lengan baju ini bisa jatuh berapa lama? Bisa hilang dari lengan baju ini berapa lama? Setahun? Sewaktu-waktu. Hah? Sehari? Nggak ada. Yang namanya lengan baju ada suatu nempel, dipakai jalan sebentar udah hilang. Nah, berarti masa muda itu amat sangat singkat. Nah itu. Ya meskipun perumpamaannya sangat kelihatan berlebihan, tapi ya kalau nggak berlebihan bukan perumpamaan namanya. Ya. Jadi beliau menyerupakan masa muda itu seperti sesuatu yang nempel di lengan pakaian, yang nggak lama pasti akan hilang, akan jatuh. Maka masa muda juga demikian. Lanjut. Dan ilmu di waktu muda lebih cepat merasuk ke dalam jiwa dan lebih kuat nyantolnya. Apa? Nyantol. Lebih Nyangkut. kuat menyangkut. Walusukan. Lusukan kan? Apa lusukan? Melekat, nempel. Dan lebih kuat melekatnya. 6. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ilmu di waktu kecil
seperti mengukir di atas batu. Nah, Maka kuatnya tetapnya ilmu di waktu kecil seperti kuatnya ketetapan mengukir di atas batu. nah, Maka siapa yang memanfaatkan waktu mudanya, maka anggota tubuhnya akan mendapatkannya. ia akan meraih anggota badannya. nah, secara sempurna. Dan hamidah dipuji, dan dipuji surahu. Dan hamidah, kalau hamidah harusnya memuji ya. memuji. Iqtanama, ia akan nala, ia akan meraih. Harusnya humida ini ya, wallahu alam. Dan dipuji di masa perubahannya. Surahu, apa surahu? Wajahnya, Surahu apa? wujudnya. Surahu wujud. Yang surahu itu ya apa ya? Allah alam, kesimpulannya masa depannya, masa akhirnya. Dipuji saat ia beruban itu. Nah, dipuji saat ia beruban di masa akhirnya. Lalu ada syair di sini, iqtanim. Manfaatkanlah masa mudamu, wahai anak muda. Di saat engkau Indal masyibi, di saat beruban, kaum itu akan memuji dan diperlihatkan. As-surah tadi apa surah? Yahmadul qaumus surah. Tatkala beruban, maka kaum itu akan memuji as-surah. Masa akhirmu. Nah, masa akhir. Wala yatawahamu, lanjut. Dan janganlah berkhayal, janganlah membayangkan dengan apa yang sebelumnya, bahwasanya orang tua tidaklah mengetahui. Orang tua tidak belajar. Orang tua tidak belajar. Bahkan mereka, para sahabat Rasulullah SAW, mereka belajar pada saat mereka tua. Nah, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab ilmunya dari sahihnya, di dalam sahihnya sesungguhnya apa yang menyulitkan yang sulit. Wa inna ma ya'suru at-ta'allumu, sesungguhnya yang sulit adalah belajar di saat tua. Sebagaimana dijelaskannya dijelaskan oleh Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, untuk karena memperbanyak, karena banyaknya kesibukan dan kemenangan. Ghalabah, apa ghalabah? Dirundung. Ghalabah. Dominan, didominasi atau terkalahkan. Ghalib kan menang. Ghalabatud dhon, terkalahkan dengan pemutus. Nah, dan banyaknya alaqah apa? Hubungan. Maka barang siapa yang sulit, mampu ya. Barang siapa yang mampu atas menolaknya dari dirinya, maka ia mengetahui ilmu. Ia akan mendapatkan ilmu. Baik. Al-maqid as-sabi, qala al-musannif hafidhahu ta'ala, simbol yang keenam, al-mubadaratu ila tahsilihi wa iqtinamu sinnis siba wasyababi.
bersegera untuk meraih ilmu dan memanfaatkan waktu kecil dan waktu muda. Qala Ahmad, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Tidaklah aku menyerupakan para pemuda kecuali atau masa muda kecuali dengan sesuatu yang ada di lengan pakaianku lalu ia terjatuh. Itu sudah kita jelaskan, dia menunjukkan singkatnya masa muda. Sebagaimana sesuatu yang nempel di lengan pakaian ia akan cepat hilang. Wal ilmu fi sinni syabab asra'u ila nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Ilmu di masa muda, maknanya menuntut ilmu di masa muda ini lebih cepat ia merasuk di dalam jiwa dan lebih kuat menyangkutnya dan melekatnya. Ya, karena masih muda, masa yang masih fresh gitu ya. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu fis sighari kan naqshi fil hajari. Ilmu, menuntut ilmu di masa kecil seperti memahat di atas batu. Ya, fa quwwatu baqa'il ilmi fis sighari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajari. Nah ini, jadi sisi penyerupaannya itu apa? Kekuatan tetapnya ilmu di masa kecil. Ya, jadi menghafal di masa kecil, belajar di masa kecil, kuatnya ilmu itu menempel di otaknya, kakuwati baqa'in naqshi fil hajar, seperti tetapnya pahatan di atas batu. Ya. Orang kalau memahat batu, maka pahatan itu akan kekal, akan tetap, tidak mudah hilang. Itu ya, seperti anak muda, anak kecil ketika ditanamkan ilmu pada anak kecil maka juga tidak mudah hilang. Nah, ada pula yang melanjutkan syair ini, melanjutkan perumpamaan ini dengan tambahan wal ilmu fil kibari kan naqshi fil ma. Ya. Sedangkan menuntut ilmu di masa tua itu seperti memahat di atas air. Ya, kita nggak akan mungkin bisa menulis di atas air. Kita buat tulisan, maka air itu akan hilang. Maksudnya air itu akan kembali ke bentuk aslinya. Nah ini. Jadi di masa muda, masa kecil, kita memahat di atas batu sulit. Kita butuh kekuatan, kita butuh kesabaran, kita butuh ya alat yang bisa mengukir, memahat. Nah seperti pula lah ketika anak-anak kecil diajari, mungkin repot, yang butuh sabar dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ilmu itu nyangkut atau menyangkut di dalam otaknya, maka tidak mudah hilang. Itu perumpamaan yang disebutkan oleh siapa? Al-Hasan Al-Basri. Taib. Faman igtanama syababahu nala irbahu. Maka siapa yang memanfaatkan masa mudanya ya dengan baik, nala irbahu, ia akan meraih yaitu anggota tubuh yang sempurna. Wa hamida inda masyibihi surahu, dan ia akan mendapatkan pujian di masa tuanya, di masa depannya, yaitu ketika ia berada di akhir hidupnya. Surah itu secara makna adalah sayru amatil lail, perjalanan akhir malam, perjalanan malam gitu ya. Yudrabu fi ihtimalil masyaqqati wal hathi 'ala sabri hatta tuhmadul aqibah. Ini dibuat perumpamaan untuk menanggung beban ya dan senantiasa bersabar sampai nanti di akhir kehidupannya ia akan mendapatkan pujian. Jadi seperti pepatah apa? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, ya kurang lebih seperti itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Taib. Iqtanim sinna syababi ya fata. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, raihlah masa muda wahai pemuda. Indal masyibi yahmadul qaumus sura. Ketika beruban maka kaum itu akan memuji masa akhirmu. 6.
Namun di sini beliau menyampaikan wala yutawahhamu mimma sabaqa, dan jangan dikira dari apa yang telah berlalu annal kabira la yata'allam, bahwasanya orang tua tidak perlu belajar. Ya. Jadi jangan sampai salah paham. Wah, ini kata Syekh simpul yang ketujuh, manfaatkan masa muda untuk belajar. Lah saya sudah tua, berarti nggak perlu belajar. Maka jangan ada yang mengira demikian. Bal haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Bahkan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka belajar dalam keadaan sudah tua. Kenapa demikian? Karena mereka baru masuk Islam setelah masa tua. Ya, otomatis mereka baru belajar Islam dari Rasulullah SAW ketika masa tua. Dzakarahul Bukhari rahimahullah fi Kitabil Ilmi min Sahihi. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm, di dalam sahihnya. Wa inna ma ya'suru ta'allumu fil kibar, hanya saja sulit belajar di masa tua. Ya, bagaimanapun masa muda dan masa tua kalau disandingkan mana yang lebih maksimal belajarnya, ya tentu masa muda. Ya, nggak bisa kita bandingkan. Kama bayyanahul Mawardi fi Adabid Dunya Waddin, sebagaimana diterangkan oleh Al-Mawardi di dalam Adabud Dunya Waddin. Kenapa? Di antara sebabnya likasratis syawaghil, kalau sudah tua itu banyak kesibukan, kewajiban dalam urusan rumah tangga, wa ghalabatil qawati, ya, dan ia terkalahkan atau didominasi oleh pemutus-pemutus. Ya, sedang mau melakukan ini tiba-tiba terpotong oleh suatu urusan kewajiban yang harus ditunaikan. Wa takasuril alaik, dan banyaknya hubungan-hubungan. Ya, banyak relasi, banyak kenalan, banyak urusan. Dulu sebelum menikah ya mungkin cuman ngurusi keluarga ya saja, tapi sekarang sudah menikah, sudah punya anak, ada harus memperbaiki hubungan dengan mertua, dengan kakak ipar, dengan adik ipar, dengan ponakan, banyak hubungan. Ini maknanya. Namun faman qadira ala dafiha, siapa yang mampu untuk menolaknya, mampu untuk mencegahnya, an-nafsi, dari dirinya, adrakal ilma, ia akan menjumpai ilmu. Nah, jadi intinya simbol yang ketujuh ini, masa muda itu hendaknya dimaksimalkan untuk menuntut ilmu sehingga masa tua kita dapat menuai hasilnya. Tapi kalau ternyata kita terlambat, ya tetap kita belajar meskipun sudah di masa tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Fadhal, lanjutkan al-maqidus tsamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqidus tsaminu luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalati. Inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidatan idhil qalbu yad'ufu an dhalika wa inna lil ilmi fihi thiqalan kathiqalil hajari fi yadi hamilihi. Qala ta'ala inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, ay al-Qur'anu. Wa idza kana hadza wasful Qur'anil muyassari, wa idza kana hadza hadza sebagai isim kana, berarti kana wasfa. Naam. Wa idza kana hadza wasfal Qur'anil muyassari kama qala ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fama dhannu bi ghairihi minal ulumi. Wa qad waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqan bi'tibaril hawadithi wan nawazili. Qala ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Wa hadhil ayatu hujjatun fi luzumi ta'anni fi talabil ilmi wa tadarruju fihi
wa tarkul ajalati kama dzakarahu al-Khatib al-Baghdadi fil faqih wal mutafaqqih warraghibul asfahani fi muqaddimati Jami'ut Tafsiri wa min syi'ri ibn Najasi ibn Nahasi al-Halabi qawluhu rahimahullahu al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nujabil min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhasilul mar'u biha hikmatan wa inna masailu ijtima'i ijtima'un nuqat wa muqtada luzumit ta'anni wa tadarruji al-bada'atu bil mutunil qisaril musannafati fi fununil ilmi hifdhan wastishrahan wal mailu an mutala'atil mutawwilati lam yartafi'il talibu ba'du ilaiha wa man ta'arrada lin nadhari fil mutawwalati faqad yajni ala dinihi wa tajawuzul i'tidali fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi wa min bada'i'il hikami qawlu Abdul Karim ar-Rifa'i ahadu syuyukhil ilmi bidimashq asyami fil qarnil madi ta'amul kibari sammus sighari sum atau sam? Racun Apa? Sam atau sum? Sam ya. Sammus sighari. Naam. Fadhal. Simbol yang ke-8 yaitu luzum itu membutuhkan itu. Luzum senantiasa yakni perlahan-lahan di dalam menuntut ilmu dan meninggalkan keterkesan. Nah. Sungguhnya mendapatkan ilmu itu tidak terjadi dengan satu kalimat. Jumlatan wahidatan. Sekali. Meraih ilmu bukan hanya apa istilahnya? Satu kalimat apa satu kelebetan. Saknya apa ya? Apa ya? Enaknya apa? Sepintas. Meraih ilmu sesungguhnya meraih ilmu tidak terjadi hanya sekali waktu ya. Ya. Apa? Ada yang lebih pas? Sepintas lalu. Satu jumlatan wahidah. Intinya tidak sekali saja, artinya terus menerus. Idzil qalbu karena hati lemah terhadap hal tersebut. Nah, dan sungguhnya bagi ilmu di dalamnya terdapat berat sebagaimana beratnya batu pada tangan orang yang membawanya. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya kami menyampaikan kepadamu perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Dan jika ini adalah sifatnya Quran yang dipermudah, sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk zikir. Maka prasangka apa
Famadhannu, maka bagaimana dengan selainnya dari ilmu-ilmu. Nah, Dan telah terjadi turunnya Quran sebagai bentuk penjagaan terhadap perintah ini, perkara ini dalam bentuk munajjaman. Berangsur dan terpisah-pisah itu mufarraq. Dengan ungkapan bi'tibari, ya maknanya sesuai dengan keadaan dan penurunan. Nazilah itu suatu hal, ya keadaan, kondisi. Suatu keadaan dan kondisi. Allah Ta'ala berfirman, dan berkata orang-orang kafir, kenapa tidak diturunkan atasnya Quran dalam bentuk yakni satu jumlatan wahidatan. Ya apa ya nak ya? Satu waktu saja ya. Nah, teruskan. Ya. Hal tersebut agar kami mengokohkan dengannya hatimu. Nah. Dan kami bacakan padanya dengan tartil. Apa ya? Warattalnahu tartila. Dan ayat ini sebagai hujah di dalam senantiasa perlahan-lahan di dalam menuntut ilmu dan melatih di dalamnya. Tadarruj. Wa tadarruj fi. Tadarruj bertahap. Ta'anni perlahan-lahan, wa tadarruj bertahap. Dan meninggalkan ketergesaan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqihu wal Mutafaqqih. Raghib nama orang dan Raghib Asfahani di dalam muqaddimahnya Jami'ut Tafsir. Dan di antara syair Ibnu Nahas Al-Halabi berkatanya rahimahullah, hari ini adalah sesuatu dan besok semisalnya. Nukhab, di antara nukhab itu jamak dari nukhbah. Nukhbah itu intisari, saripati. Di antara intisari ilmu allati tultaqat, yang dipetik, yang dipungut, seorang dapat mengumpulkan dengannya hikmah, dan sungguhnya mengalirnya as-sail. Apa? Banjir. Sesungguhnya banjir itu istima'un nuqat, berkumpulnya apa? Tetesan-tetesan. Dan muqtadah apa? Konsekuensi dari perlahan-lahan dan bertahap. Nah ya, konsekuensi dari perlahan-lahan dan bertahap itu adalah memulai dengan matan-matan yang pendek yang dikarang di dalam disiplin-disiplin ilmu sebagai bentuk penjagaan dan sebagai baik menghafal atau syarah, istisyrah, apa? Menjelas. Kalau syaraha menjelaskan, adalah istasyrah, meminta syarah, mempelajari syarah. Baik menghafalnya maupun mempelajari syarahnya. Wal mailu an, dan jauh dari menjauhi dari mentalaah panjang lebar, yang mutawalat, lawan dari kisar. Kalau kisar itu ringkas, kalau mutawalat berarti panjang lebar yang tidak akan lam yartafi at-talibu ba'du ilaiha. Lam yartafi apa? Yang seorang talib tidak akan mampu meraihnya setelahnya.
ilaiha. Wa man ta'arrada, dan barang siapa yang dipaparkan karena Bisa kita maknai memaksa. Untuk, Siapa yang memaksa untuk melihat pada panjang lebar, dalam perkara yang panjang lebar, yakni apa? Maka sungguh ia telah merugikan agamanya, dan ia melampau. Titik selesai. Maka sungguh ia telah merugikan atau berbuat jahat pada agamanya. Dan tajawuzul, melampaui tidak apa? Kesederhanaan, pertengahan di dalam ilmu, rubbama, seakan-akan apa? Bisa jadi mengantarkan kepada penyempitan, doya'a, apa? Menyanyiakan. Dan diantara indahnya sebuah hikmah, keindahan hikmah adalah perkataan Abdul Karim Ar-Rifai, salah seorang syekhnya ilmu di Damaskus, Syam, pada kurun yang telah berlalu. Makanan orang tua itu adalah racun bagi anak kecil. Nah, baik. Kita sampai pada Al-Maqidus Samin, kita baca ya sepintas saja. Luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalati. Luzum apa tadi? Senantiasa, menetapi, terus menerus, mulazamah. Ya, perlahan-lahan di dalam menuntut ilmu dan meninggalkan sikap ketergesaan. Jangan terburu-buru. Qala al-musannif hafidhallah, inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidatan. Sesungguhnya meraih ilmu tidak terjadi dalam sekaligus. Di Al-Quran terjemahnya sekaligus. Satu waktu sekaligus ya. Jadi langsung hafal 30 juz, langsung hafal matan ini dalam satu periode menuntut ilmu. Tidak. Idil qalbu yad'ufu an dzalik, karena hati itu lemah dari yang demikian. Kalau dipaksakan langsung transfer ilmu dalam jumlah yang besar tidak akan mampu. Kenapa? Wa inna lil ilmi fihi thiqalan, karena sesungguhnya ilmu itu memiliki berat, ya, kathiqalil hajari fi yadi hamilihi, sebagaimana beratnya batu yang ada di tangan pembawanya. Dalilnya qala ta'ala, Allah berfirman, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu wahai Muhammad qaulan tsaqila, ucapan yang apa? Yang berat. Ya, ai Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana telah kita pelajari bahwasanya asal ilmu itu Al-Qur'an. Maka kalau kita membahas Al-Qur'an, ya inilah pokok dan dasarnya ilmu. Nah, Allah membahasakan Al-Qur'an itu sesuatu yang apa? Berat. Berarti ilmu itu berat. Ngam. Wa idza kana hadza wasfal Qur'anil muyassar, dan apabila inilah sifat Al-Qur'an yang dipermudah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an sebagai zikir, pengingat. Ya, famadzannu bi ghairihi, maka bagaimana prasangkamu dengan selainnya minal ulum, dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi atas dasar ini maka menuntut ilmu itu mau tidak mau harus bertahap. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mendapatkan Al-Quran bertahap. Waqad waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan lihadzal amri munajjaman mufarraqan, dan sungguh telah terjadi turunnya Al-Quran demi menjaga perkara ini, yaitu dengan apa? Munajjaman, berangsur-angsur, mufarraqan, dan terpisah-pisah. Ya, ayat demi ayat turun
selama 23 tahun. Ya. Bi'tibaril hawaditsi wan nawazil, sesuai dengan keadaan dan kondisi. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Al-Qur'an itu sekaligus saja, diturunkan secara bertahap. Wa hadhil ayatu hujjatun fi luzumi ta'anni fi talabil ilmi. Maka ayat ini merupakan hujjah untuk senantiasa perlahan-lahan di dalam menuntut ilmu, wa tadarruji, dan bertahap fihi di dalamnya, wa tarkil ajalati, dan meninggalkan sikap ketergesaan. Kama dzakarahul Khatibul Baghdadi fil Faqih wal Mutafaqih wal Raghib al-Asfahani fi muqaddimati Jami' at-Tafsir. Nah, sebagaimana disebutkan oleh beliau-beliau ini. Wa min syair Ibn Nahas al-Halabi qauluhu rahimahullah. Dan di antara syair Ibn Nahas al-Halabi, beliau rahimahullah mengatakan, al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Hari ini adalah sesuatu dan besok hari adalah semisal dengannya. Min nukhabil ilmi allati tultaqat. Di antara saripati ilmu yang dipetik adalah yuhasilul mar'u biha hikmatan. Seseorang itu meraih ilmu dengan seseorang meraih dengannya hikmah. Biha kembali kepada mana? Yuhasilul mar'u biha hikmatan. Nukhab. Wa min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhasilul mar'u biha hikmatan. Dan di antara saripati ilmu yang diraih, yang dengannya biha seorang itu meraih hikmah. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Karena sesungguhnya banjir itu adalah berkumpulnya tetesan-tetesan air. Ya. Jadi tetesan air kalau sedikit ya enggak ada artinya, tapi kalau berkumpul maka ia akan menjadi apa? Banjir. Demikian dengan ilmu. Ya, kalau kita ambil satu demi satu perlahan-lahan dikumpulkan, nanti ilmu itu menjadi besar. Tapi kalau kita langsung ingin dapat yang besar, nggak akan mampu. Taib. Kemudian wa muqtada luzumi ta'anni wa tadarruji, dan konsekuensi menetapi yaitu perlahan-lahan dan bertahap, al-bada'atu bil mutun, memulai belajar dengan apa? Matan. Al-qisar, yang ringkas. Al-musannafati fi fununil ilmi, yang disusun pada dimensi atau disiplin-disiplin ilmu. Hifdhan wastishrahan, baik dengan menghafalnya maupun dengan mempelajari apa? Syarahnya. Wal mailu an mutala'atil mutawwalatil lati lam yartafi'it talibu ba'du ilaiha, dan meninggalkan menelaah kitab-kitab yang panjang yang seorang talib tidak akan mampu mencapainya. Belum waktunya, intinya belum waktunya. Wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalati faqad yajni ala dinihi, maka siapa yang memaksakan untuk melihat, menelaah kitab-kitab yang panjang, maka sungguh ia akan berbuat jahat terhadap agamanya. Wa tajawuzul i'tidali fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi, dan melampaui batas dari sikap pertengahan di dalam ilmu, maka ini bisa jadi mengantarkan pada kesia-siaan. Maunya apa? Maunya cepat, sedang khatam, sedang ganti kitab, sedang ini dan itu. Tapi ternyata ketika dipelajari nggak paham, belum waktunya. Maka justru ini adalah sebuah kesia-siaan. Harusnya waktu yang tadi dimanfaatkan untuk membaca kitab-kitab mutawwalat bisa dialihkan dengan membaca kitab-kitab ringkas, kitab-kitab yang mudah, tapi ini akhirnya sia-sia. Ya. Jadi kesia-siaan. Naam. Wa min bada'il hikami qaulu Abdul Karim Ar-Rifai ahadu syuyukhil ilmi bi Dimashq asy-Syam fil qarnil madhi.
Nah, di antara keindahan hikmah ucapan Abdul Karim Ar-Rifai. Apa kata beliau? Ta'amul kibari sammus sighar. Ta'amul kibari sammus sighar. Makanan bagi para pembesar itu adalah racun bagi orang-orang kecil. Apa artinya? Kalau kita kaitkan dengan masalah ilmu, masalah kitab-kitab mutawwalat tadi, makanannya ulama melahap kitab-kitab besar, ya, bagi mereka makanan itu, mereka lahap membaca kitab-kitab besar, kitab-kitab yang tinggi gitu ya, kitab-kitab yang tebal. Tapi ini bagi penuntut ilmu pemula adalah racun. Jadi dia nggak akan mengambil manfaat darinya, justru ia akan termadaratkan dengannya, ya. Nah, ini perumpamaan ketergesa-gesaan di dalam menuntut ilmu. Jadi intinya, teman sekalian, simpul yang ke-8 ini, dalam menuntut ilmu itu harus bertahap, perlahan-lahan. Wallahu taala alam bissawab. Baik, cukup sekian, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.